Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali kajian kita. Dan semoga kajian kali ini Allah memberikan manfaat yang lebih banyak kepada kita fid dini wad dunya wal akhirah. Dan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah dalam urusan segi yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih utama lagi, semoga iman kita lebih dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman yang kamil, iman yang sempurna, iman yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Babut Tsunaiyi, yaitu bab yang kedua dari kitab Nasha'il Ibad. Wa fihi, dan di dalam kitab ini, di dalam bab ini ada salasuna mau'idatan, ada 30 mau'idah. Ada 30 nasihat-nasihat yang akan disampaikan. Wa arba'atu ahbarun, dan ada 4 khobar. Wal baqi asarun, sedangkan sisanya adalah asar. Sekarang wa na'ni bil ahbari, adapun yang dimaksud dengan ahbar tadi, jadi ada 4 ahbar yang ada di bab ini. Apa itu 4 ahbar tadi? Yang dimaksud dengan ahbar itu apa? Aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan atau sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud daripada akhbar tadi. Kemudian wabil asari, yang dimaksud dengan asar yaitu aqwalus sahabah, ucapan para sahabat. Ya, ucapan para sahabat, wat tabi'in, dan tabi'in. Lalu siapa itu sahabat? Yaitu orang yang hidup semasa dengan Nabi, kemudian dia ada iman kepada Nabi, selanjutnya dia pun wafat dalam keadaan Islam. Nah, itu sahabat. Karena walaupun hidup dengan Nabi tapi tidak iman kepada Nabi, bukan dikatakan sahabat. Seperti Abu Jahal, dia hidup dengan Nabi tapi tidak beriman dengan Nabi. Abu Jahal hidup semasa dengan Nabi tapi tidak beriman dengan Nabi. Jadi sahabat itu adalah orang yang beriman kepada Nabi, melihat Nabi, kemudian mati dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat. Tabi'in dan tabi'in. Nah, tabi'in adalah orang yang melihat sahabat, itu tabi'in. Makanya yang melihat tabi'in lagi, maka buat at-tabi'in at-tabi'in namanya. Kita ini sudah at-tabi'in yang keberapa sudah. Jadi asar yang dimaksud di sini adalah ucapan para sahabat dan tabi'in. Faminhu ayafal maqalatul ula, adapun maqalah yang pertama, minal munabbihatis sunaiyah, dari peringatan yang bangsa dua tadi ya. Yang pertama yaitu maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Khoslatani, ada dua perkara, la syai'a afdalu, yang tidak ada sesuatu yang lebih utama dari minhuma, dari keduanya tadi. Jadi ada dua perkara yang tidak lebih utama dari dua perkara tadi. Apa yang pertama? Yaitu al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa naf'ul lil muslimin, dan memberikan manfaat kepada orang Islam. Yang pertama yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini merupakan nilai harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dihargai di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dalam diri kita ini ada iman. Karena
apapun yang terjadi di dunia ini sifatnya sementara. Sementara di akhirat itu adalah sifatnya abadi, ya, abadi. Kalau kita ada raja, jadi raja misalnya, raja-raja di dunia, tapi tidak ada iman, maka dia bukan raja sebetulnya. Tapi ketika ada iman, hadirin yang dimuliakan Allah, ketika dia mempunyai iman, maka dialah raja yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau hewan, ini ada hewan sapi misalnya, ini dihargai oleh Allah, dihargai karena dagingnya. Karena dagingnya banyak, lebih gemuk hewan ini maka lebih mahal nilai harganya. Sapi misalnya, kambing misalnya, unta lebih gemuk. Tapi kalau dalam diri manusia bukan nilai badannya. Jadi kalaupun badannya gemuk itu bukan berarti menentukan posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak. Bahkan sahabat hadirin yang diberi gelar oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka, itu bukan nilai fisiknya, tapi nilai imannya. Sekarang kita bayangkan, kita dengan Sayyidina Abu Bakar apa bedanya? Sayyidina Abu Bakar makan, kita makan. Sayyidina Abu Bakar minum, kita minum. Sayyidina Abu Bakar berpakaian, kita berpakaian. Sayyidina Abu Bakar ini punya rumah, kita punya rumah. Mungkin hadirin, walaupun saya tidak tahu seperti apa rumahnya, tapi insya Allah rumah kita yang sekarang ini lebih bagus daripada rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Tapi lihat, nilainya Sayyidina Abu Bakar di sisi Allah bukan dari hartanya, karena harta itu tidak berharga apabila tidak dikaitkan dengan iman. Maka nilai yang paling utama ini adalah di sisi Allah adalah iman. Setelah iman, nanti akan bergerak menjadi amal. Jadi misalnya kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah, sampai suara trompanya aja, orang yang masih dunia trompanya sudah terdengar di surga. Dari apa misalnya? Dari rumahnya mungkin. Orangnya masih lebih ganteng kita, tapi oleh Allah dimuliakan karena iman. Semakin besar imannya, semakin besar posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita memiliki sedikit permata, ya, sekarang ini kan berlian, sekarang berlian misalnya. Ini berlian harganya mahal. Orang berebut untuk mendapat gula. Tapi kalau berlian itu hanya kecil, hadirin, kecil, jadi kita bawa ke toko, ini ditawarkan di toko, kita datang ke toko, kemudian ditawarkan, ini saya punya berlian. Mungkin pemilik toko akan berkata, oh, wah, lihatnya ini kecil, buat apa ini? Kecil banget. Tapi hadirin, ketika kita memiliki iman sebiji zarrah, Allah akan balas kita dengan surga yang luasnya 10 lipat kali dunia. Orang terkaya aja sekarang belum punya sedunia. Orang terkaya di dunia aja belum punya dunia. Sedunia belum dia miliki. Kita se-Indonesia aja miliki, kita jadi orang terkaya ini. Yang terkaya di Indonesia belum memiliki se-Indonesia, belum. Tapi orang beriman punya 10 kali lipat. Itu kapan? Nanti di surga Allah. Dengan apa? Itu dengan iman, hadirin. Nah, dengan iman. Dengan iman kita akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau jadi raja benar, ya. Kalau kita jadi senang benar dengan iman, hadirin. Karena iman ini gimana ya? Iman ini rasa. Sehingga semua yang dikerjakan atau sesuatu yang ada pada badan kita ini apabila ada iman jadi terasa indah. Bahkan mata akan mendatangkan pahala apabila di hati ada iman, telinga akan mendatangkan pahala apabila ada iman. Ucapan juga begitu, apabila ada iman yang keluar juga hal-hal yang baik, hadirin, yang memberikan manfaat kepada kita, yang memberikan pahala kepada kita. Kemudian Syekh Nawawi nafsirkan wa naf'ul lil muslimin, dan memberikan manfaat kepada orang Islam. Ini dari Ibnu Hajar. Kemudian disarai apa yang maksudnya wa naf'ul lil muslimin ini, apa maksudnya? Yang dimaksud dengan memberikan manfaat kepada orang Islam apa? Bil maqali, dengan ucapan. Kadang orang kan begini. Tidak semua orang ini permasalahannya kadang tidak terpecahkan dengan uang.
dengan harta, kadang dengan memberikan solusi. Ya, orang datang kepada kita, dia mengadu kesusahannya, mengadu problemnya, kita beri solusi. Sudah selesai. Artinya merasa selesai dalam hatinya. Atau mengajar, ini kan termasuk bil maqali, dengan ucapan memberikan manfaat kepada orang Islam dengan ucapan, ya, mendakwahkan ini dengan ucapan. Au bil jahi, atau dengan pangkat, ya, ini lebih cepat lagi untuk memberikan manfaat, karena orang yang lebih mempunyai pangkat biasanya akan lebih cepat dia berbuat kebaikan. Dia punya pangkat, bisa memberikan manfaat kepada orang Islam. Au bil mali, atau dengan harta, ya, dengan harta, yang kaya, yang punya uang, menolong orang dengan hartanya. Au bil badani, atau dengan badan, mungkin uang dia tidak punya, ya, tapi dia bisa bantu-bantu, ya, dia bisa bantu-bantu. Jangan menganggap remeh hal yang kecil, hadirin. Mungkin bahkan membuang duri di pinggir jalan itu adalah termasuk iman, hadirin. Dan itu kan membahayakan benafulil muslimin, itu kan memberikan manfaat kepada orang Islam. Kemudian selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha la yanwi, man, barang siapa asbaha di waktu pagi, la yanwi, tidak punya niat seseorang tadi, ad-dulma, untuk berbuat dolim, ala ahadin, atas seseorang, ghufira lahu ma jana, maka akan diampuni dosanya yang telah dilakukan. Bayangkan, agama ini memang, agama ini hadirin, susah dipahami tapi mudah didapatkan. Kalau dunia, hadirin, mudah dipahami tapi susah didapatkan. Sekarang dunia mudah dipahami, kalau saya kerja sehari saya dapat 100.000, maka dihitung oleh kita 100.000 kali 30 hari, maka 3 juta. Itu perhitungan kita, mudah dipahami. Tapi kenyataannya setelah dipraktekkan bukan 3 juta, baru kerja 15 hari sudah ketiban besi, kejatuhan besi, sudah habis, sudah yang 3 juta yang seharusnya dapat itu. Mudah dipahami tapi susah didapatkan. Nah, tapi kalau agama enggak, susah dipahami tapi memang mudah didapatkan. Misalnya hadirin, ya, kita ini sholat subuh, sholat sunnah sebelum subuh, itu seperti mendapatkan dunia dan seisinya. Gampang, cuma berapa menit sudah dapat dunia dan seisinya. Bayangkan hadirin, ini agama, ini juga begitu. Di waktu pagi kita bangun, dari waktu subuh kita bangun, tidak ada niat untuk mendolimi seseorang saja, sudah diampuni dosa Allah, ya, sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man asbaha, dan barang siapa asbaha di waktu pagi, yanwi, dia berniat nusratal madlum, untuk menolong orang yang didolimi, wa qada hajati, dan menyelesaikan keperluan, wa qada hajatil muslimi, dan menyelesaikan keperluan orang muslim, kanat lahu ka ajri hajati mabruratin, maka ia seperti haji mabrurah, yang mabrur. Padahal balasan daripada haji mabrur ini, hadirin, laisa lahul illal jannah. Tidak, haji mabrur akan dibalas oleh Allah dengan surga. Bayangkan, cuman kita pun tidak niat saja. Dan ini tidak gampang, hadirin, perlu dilatih. Kelihatannya mudah saja, tapi untuk istiqomah, tidak punya niat untuk tidak berbuat zalim, itu susah. Perlu dilatih setiap kita. Makanya bahkan ada seorang sahabat ini, surganya dikasih tahu oleh Rasulullah SAW ketika, maka ada sahabat lain yang ingin tahu, ya, ingin tahu apa sih amalannya. Rasulullah sabdakan kepada para sahabat, kalau ingin tahu kalian orang yang ahli surga, nanti ada akan datang. Orang yang datang pertama kali dia ahli surga, maka ditunggu oleh sahabat, dilihatnya
sahabat ini juga yang datang. Kemudian besoknya sahabat ini juga yang datang. Maka sahabat yang lain ini ada yang penasaran, apa sih amalannya? Kok begitu istimewanya dia sehingga dia dikatakan Rasulullah sebagai ahli surga. Maka dikatakan ini, katanya Sayyidina Ali pura-pura nginep di rumahnya sahabat tadi. Dilihatnya tiap malam amalannya, sholatnya kayak apa, ya, tahajudnya kayak apa, terus wiridannya kayak apa. Ternyata dilihatnya biasa-biasa saja. Maka paginya Sayyidina Ali bertanya, panjenengan ini, sampean ini kata Rasulullah ahli surga, tapi tidak amalnya biasa-biasa aja. Apa yang mau, adakah amalan lain selain yang saya lihat semalam? Maka beliau sampaikan, oh ya ada. Apa? Saya memaafkan semua kesalahan orang Islam sebelum saya tidur. Sebelum saya tidur. Jadi kembali lagi, orang yang punya niat ingin menolong orang yang terdolimi, ya, memenuhi kebutuhan orang Islam, baru niat ini, jadi bukan melaksanakan, baru niat saja, bukan belum dalam amal, ini dalam niat saja. Untuk niat orang dolim, kemudian kanat lahu ka ajril hajjati mabrurin, maka pahalanya seperti haji yang mabrur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibadi ilallah, paling dicintai seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, anfa'un nasi linnas, yaitu orang yang memberikan manfaat, manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Ya dalam segala bentuk, adik. Asalkan manfaat itu sesuai dengan agama, ya, sesuai dengan agama. Kalau misalnya manfaat dari barang haram diberikan kepada orang lain, itu manfaat kurang bermanfaat, maka bikin dosa. Manfaat yang dimaksud adalah manfaat yang sesuai dengan agama. Kemudian wa afdhalul a'mali idkhalus surur, dan paling utamanya amal ada idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia ala qalbil mu'minin, pada hatinya orang-orang mukmin. Dengan apa? Yadrudu anhu, dengan menghilangkan daripada orang mukmin tadi ju'an, rasa lapar. Mungkin hadirin, sesuap nasi hari ini untuk kita ini tidak sulit untuk mendapatkannya. Tapi di sana, di luar sana, banyak orang-orang yang untuk mendapatkan sesuap nasi, satu piring nasi untuk makan hari ini saja susah, hadirin. Mereka akan tiap hari harus berpikir besok makan apa anda, besok harus makan apa anda. Mungkin bagi kita sesuap nasi ini tidak ada harga, tapi bagi mereka, hadirin, menghilangkan rasa lapar pada mereka, ini termasuk idkhulus surur, membahagiakan mereka. Kemudian au yaksifu anhul kurba, atau menghilangkan daripada mereka kesumpekan. Sumpek, ya, kurub itu sumpek. Au yabdilahu dainan, atau menunaikan hutangnya. Ini termasuk idkhalus surur. Intinya hadirin, semua amal-amal ini termasuk membahagiakan orang. Kita akan mendapatkan haji ini apabila ada iman, hadirin. Kalau tidak ada iman dalam hati kita, maka amal-amal ini akan terputus, karena tauhid itu yang pertama, iman itu yang pertama. Walaupun amaliyahnya sama, tapi kalau tidak ada iman, maka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan lanjut kembali pada waktu yang lain. Semoga apa yang telah kita kaji hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita, ya, menambahkan amal kita kepada kita, meningkatkan iman kita, sehingga kita ini lebih berharga lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.